Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 200222119 Prodi Administrasi Publik Reguler 3 semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan materi ke-6 dengan hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perencanaan yang ideal. Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Perencanaan tidak hanya berhenti pada suatu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus. Selanjutnya, masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat dari satu sisi, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep seutuhnya. Hambatan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan. Yang kelima, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Hambatan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang ketujuh, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Yang ke-8, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ke-9, lemahnya informasi. Yang ke-10, terlalu fokus pada masa kini. Yang ke-11, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Ke-12, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Hambatan operasional dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, hambatan eksternal yang terjadi di luar organisasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Yang ketiga, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Yang keempat, lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Yang kelima, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Yang keenam, jarang ada kesepakatan yang umum di antara aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Ketujuh, hambatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, kurangnya dukungan elit politik berkuasa. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peranan perencanaan untuk mengarahkan dan mempercepat proses pembangunan daerah. Bahkan ada pula elit politik dan pengambil keputusan yang masih beranggapan bahwa perencanaan tersebut justru akan cenderung mengurangi fleksibilitas pimpinan dalam mengambil keputusan. Pandangan elit politik yang demikian tentunya sangat keliru dan akan berbahaya bagi kelanjutan proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Yang kedua, kurang sempurnanya penyusunan anggaran kinerja. Keterpaduan antara perencanaan penganggaran masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan belum terjaminnya pelaksanaan dari sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dana yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemungkinan lain yang tidak dapat terjadi adalah program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat. Hal ini sering terjadi di mana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli dan bahkan cenderung apatis dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Yang keempat, kebiasaan melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak dapat disangkal bahwa KKN di Indonesia sampai saat ini masih tetap ada, bahwa cenderung kian meningkat. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk pada pelaksanaan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Cara mengatasi hambatan tersebut, yang pertama, memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Yang kedua, rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang lebih rendah. Keempat, konsistensi antar tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Keenam, konsistensi balas jasa atau reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.